Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Halo, baik, terima kasih. Saya sedikit bingung tentang beberapa hal yang ingin saya capai. Contohnya, saya guru saya dalam pembelajaran di kelas kurang disiplin. Oh, tentu. Saya di sini ini untuk membantu. Apa tujuan utama yang ingin kamu capai dalam waktu dekat? Saya ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya di tempat kerja saya, sehingga guru di sekolah saya bisa lebih meningkatkan etos kerjanya. Itu tujuan yang sangat bagus. Mari kita coba mendefinisikan lebih jelas apa yang kamu maksud dengan keterampilan kepemimpinan. Apa yang menurutmu merupakan aspek penting dari keterampilan tersebut? Saya berpikir kemampuan untuk menginspirasi teman-teman guru untuk lebih meningkatkan etos kerjanya, untuk meningkatkan etos kerja mereka dengan penuh tanggung jawab. Oh, bagus. Oke lah, sekarang mari kita mencoba memahami lebih dalam apa yang kamu rasakan sebagai kekuatan terbesar dalam kepemimpinanmu saat ini? Saya merasa saya bisa menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Wah, itu sangat luar biasa. Hal apa yang mungkin bisa kamu tingkatkan dalam meningkatkan etos kerja di lingkungan sekolah? Mungkin saya perlu meningkatkan keterampilan saya dalam menginspirasi teman-teman guru untuk meningkatkan etos kerjanya. Baiklah, kita bisa melakukan itu. Nah, sekarang mari kita membuat rencana. Bagaimana jika kita memulai dengan langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk meningkatkan etos kerja teman-teman guru di sekolah? Saya bisa memulai dengan meningkatkan komunikasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Wah, bagus. Bagaimana cara terbaik untuk melakukan menurutmu? Saya bisa melakukan pertemuan setiap hari, saya bisa melakukan pertemuan itu setiap minggu, saya mengambil pada sesi, hari Sabtu karena di situ memang, pembelajarannya, terfokus pada P5. Eee, pada hari itu, saya memberikan ruang kepada mereka, kepada teman-teman guru untuk menyampaikan permasalahan ataupun ide-ide yang mereka punya, terkait peningkatan kualitas dalam mengajar. Wah, itu sebagai langkah awal yang cukup bagus. Apakah kamu ingin membuat jadwal untuk memulai ini minggu depan? Ya, saya pikir itu akan lebih baik jika saya melaksanakannya, minggu depan. Terima kasih atas bantuannya. Oh, tidak masalah. Saya berada di sini untuk membantu. Tetap konsisten dalam melaksanakannya. Dan saya yakin kamu bisa melihat perubahan positif. Mari kita bicarakan perkembangannya dalam sesi selanjutnya. Iya. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Halo, sedikit khawatir sebenarnya. Ada lomba asan di sekolah minggu depan, Bu. Dan saya ingin ikut sekali. Tapi saya tidak yakin bisa melakukannya dengan baik. Karena saya kurang dalam hal tajwid untuk melafazkan azan. Beda dengan teman-teman saya. Mungkin teman-teman saya itu lebih baik daripada saya, Bu. Mengikuti lomba ASAN itu adalah ide yang bagus. Apa apa yang membuatmu sampai merasa kurang yakin akan tajwid dan, kamu merasa bahwa teman kamu lebih unggul daripada kamu? Ya, itu tadi Bu, saya katakan bahwa saya kurang percaya diri, apalagi suara saya juga kurang bagus Bu. Dan saya juga takut salah saat melantunkan asa di depan orang banyak Bu. Dan saya juga ini seperti demam panggung ketika saya berhadapan dengan orang banyak Bu. Oh, saya sangat mengerti atas rasa khawatir,
yang kamu bicarakan. Rasa khawatir itu memang wajar dan demam panggung itu adalah sesuatu hal yang wajar, hal yang lazimlah buat kita untuk tampil ke depan. Kalau begitu, mari kita bicara tentang kekuatanmu. Apa yang membuatmu untuk tertarik sehingga kamu bisa, apa yang membuatmu tertarik untuk, bisa ikut lomba azan? Saya senang sekali dengan azan, Bu. Terkadang saya di rumah saat menyetel televisi, saya ikut azan saat televisi, iklan di televisi menayangkan suara azan. Saya juga ikut melafalkannya. Jadi saya suka dengan azan dan ingin berkontribusi. Tetapi itu tadi, Bu, saya takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Wah, itu sangat luar biasa. Eee, Kamu ingin berkontribusi. Nah, sekarang mari kita bicara tentang langkah-langkah apa yang bisa kamu ambil, dan bagaimana jika kita fokus pada, persiapan dirimu untuk lebih baik, tampil di depan pada perlombaan nanti. Ya, mungkin saya bisa berlatih lebih sering di rumah, Bu. Dan saya bisa memanggil teman saya, si Arifin itu untuk membantu saya dalam azan, dalam cara melafalkan intonasi hingga pada akhirnya saya bisa mengadopsi irama dari muazin di Mekah, Bu. Mungkin itu, Bu. Wah, itu sudah bagus. Kalau begitu, mari kita atur jadwal untuk latihan setiap hari. Apakah ada bagian tertentu dari azan yang ingin kamu perbaiki? Misalnya lafaznya, tajwidnya, yang menurut kamu masih kurang? Ya, saya pikir saya perlu memperbaiki nada suara saya, terus saya perlu juga tahu duit ini ketika bertemu dengan huruf ini saya juga harus tahu itu, Bu. Kemudian memperjelas pengucapannya juga, Bu. Saya sangat setuju dengan ide-ide kamu. Nah, bagaimana jika kamu mencari bantuan dari guru misalnya di sekolah kan ada guru agama, laki-laki, mungkin, kamu bisa meminta bimbingan dari dia, atau mungkin ada seseorang, di dekat rumah atau muazin yang berada di muazim atau di sekitar rumah kamu ada masjid yang, jaraknya sangat dekat. Nah, di situ kamu bisa, tiap waktu sholat kamu ke sana, bertemu dengan muazzinnya, eee, atau orang yang kamu anggap bisa, membimbing kamu dalam, bisa membimbing kamu untuk melafazkan, suara azan, kemudian mereka bisa mengoreksi di mana letak kesalahan-kesalahan kamu. Ya, itu mungkin membantu buat saya, Bu. Nanti saya coba untuk menghubungi Pak Agus. Kebetulan dia guru agama kita di sekolah. Semoga Pak Agus rela untuk membantu saya, untuk membimbing saya dalam mengikuti lomba azan ini, Bu. Oke, baiklah. Mari kita jadwalkan latihan rutin dan pertemuan dengan para ahli azan untuk membantu kamu mempersiapkan diri. Tapi kamu harus ingat bahwa proses ini tentang belajar dan meningkat, bukan hanya untuk soal hasil akhir yang kamu ingin capai. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sudah paham itu, Bu. Oke, sama-sama. Kamu punya bakat. Percaya dirilah dalam proses ini karena yang paling penting adalah kepercayaan diri kamu. Janganlah kamu menganggap bahwa kamu yang, paling jelek, atau teman-teman kamu lebih hebat dari kamu. Proses kita akan membicarakan lebih lanjut tentang perkembanganmu dalam latihan berikutnya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu.
Oke, sama-sama, selamat siang.